Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat berjamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sudah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya hendaklah membasahi bibir serta lisan kita untuk senantiasa bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Syukur-syukur kalau harta kita berlimpah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berinfak maupun bersedekah. Karena itu merupakan bentuk syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan alhamdulillah juga Bapak Ibu, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-20. Artinya sudah 19 hari kita melalui bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, diterima enggak puasa kita? Kita semua orangnya pede ya, langsung bilang insya Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika melihat seorang hamba melakukan ibadah, yang dilihat bukan kesempurnaannya, akan tetapi kesungguhannya. Dan Tuhan kita itu maha bijaksana. Ketika seluruh umat di muka bumi ini mengaku bahwa dia adalah hambanya, yang dilirik hanya kita, yaitu umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang singkat kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin Allahumma. Sebelum kultum saya lanjutkan, kenalkan nama saya Yahya Nur Alamsah. Saya perantau Pak, saya berasal dari Bengkulu. Kalau orang tua saya itu di Jambi, mertua saya di Palembang. Alhamdulillah tahun 2021 saya mendapatkan amanah Pak ngajar di MTS Negeri 1 Oku Selatan. Mungkin ada di antara anak bapak, ibu yang belajar di sana mungkin sudah kenal dengan saya. Saya guru akidah akhlak di sana. Kemudian izinkan saya menyampaikan kultum yang temanya adalah 4 golongan yang dirindukan surga. Mau nggak Bapak Ibu dirindukan surga? Semuanya pasti mau. Bukan hanya mau masuk, tapi mau dirindukan. Sebagaimana kita sebagai seorang suami atau seorang ayah, ketika kita keluar dari pagi pulang sore, tentu kita rindu dengan orang yang ada di rumah. Tentu kita pede, wah di rumah sudah ada yang merindukan saya. Begitupun dengan kita seorang muslim. Kita sudah pede kalau kita nanti meninggal, kita masuk surga. Dan lebih pede lagi kalau kita itu merasa dirindukan oleh surga. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan dari manusia. At-taliyul Qur'an. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan saya yakin semua bapak ibu, adik-adik
pasti membaca Al-Quran. Walaupun seayat, 2 ayat, pasti membaca Al-Quran. Kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah diganjar berapa Pak? Berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang pernah hitung? 19 huruf. Kalau nggak salah di sini ada Bismillah ya. Ya, 19 huruf. Satu hurufnya Bapak itu dikali dengan 10. Berarti baru baca Bismillahirrahmanirrahim saja sudah mendapatkan 190 kebaikan. Itu di luar bulan puasa. Bagaimana kalau di bulan Ramadan atau bulan puasa? Tentu banyak sekali, kalau bahasa gaulnya itu jackpot ya, kejutan yang akan kita terima nanti ketika kita menerima catatan amal kita. Subhanallah, Masya Allah, ini pahala dari mana gitu ya. Padahal kita setiap hari cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah, yang penting kita harus membasahi lisan kita dengan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Berpuasa itu Bapak Ibu belum dianggap sah sempurna kalau lisan kita belum dijaga. Percuma kita menjaga haus, lapar kalau lisan kita ini belum dijaga. Sekarang bukan lisan yang kita jaga, tetapi jari jemari kita. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu apa? Ya, bisa seperti itu ya. Karena kita salah ketik dikit masuk bui, Pak. Banyak sekali ustadz-ustadz atau penceramah yang masuk bui gara-gara memposting di Twitternya. Ada yang nggak suka, screenshot, laporkan ke Bareskrim, masuk bui. Nah, kita sebagai umat muslim harus berhati-hati menggunakan jari dan lisan. Lebih parah mana Pak? Lisan sama jari. Tentu lebih parah jari. Kenapa? Karena ketikan kita menggunakan jari itu gambaran dari dalam hati. Nggak ada orang yang ngetik itu pakai bicara ya. Assalamualaikum Pak, saya rindu kamu. Nggak mungkin. Pasti di dalam hati dia mendiktenya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang lapar. Ini biasanya tugas ibu-ibu ya. Kalau sudah jam 4, jam 5 itu sudah sibuk di dapur mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa. Dan ini cocok banget untuk merealisasikan hadis tersebut. Akan tetapi ibu-ibu nggak bakalan bisa masak kalau tidak ada uang. Dan uang itu pasti pemberian dari seorang ayah. Ustadz, saya kerja sendiri, suami saya pengangguran. Jangan seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan rizki banyak sekali pintunya. Ingat ibu, masuk surga itu karena ridho suami. Dan ibu kalau kerja tidak diridhoi suami, neraka tempatnya. Lebih baik ibu yang nganggur, suami nganggur, daripada ibu kerja, suami nganggur tapi ibu mencelanya. Nah, itu bahaya, lebih bahaya. Kemudian yang terakhir, ini yang kita laksanakan pada 19 hari terakhir ini. Wasoim fi syahri Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah 19 hari. Artinya berapa hari lagi? 11 hari lagi atau 10 hari lagi ya. Ya, tergantung nanti keputusan Kementerian Agama. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya akan menutup dengan sebuah cerita masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya 2 laki-laki masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Para sahabat bingung, kok bisa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ada seorang laki-laki melewati sebuah perkampungan. Di kampung tersebut ada sebuah berhala, dan orang tidak boleh lewat kecuali memberikan sesajen atau sesembahan. Lelaki pertama dicegat oleh kaum kampung tersebut. Berikan sesajen kepada berhala kami. Maaf Pak, kami tidak memiliki apa-apa. Terserah, yang penting ngasih.
Akhirnya laki-laki ini pergi ke tong sampah mengambil seekor lalat. Ditaruhlah di depan patung tersebut. Lalu lelaki ini pergi meninggalkan kampung dengan selamat. Qadarullah, di tengah jalan dia meninggal dan akhirnya masuk neraka. Lelaki kedua datang melewati kampung tersebut dan dicegat lagi oleh kaum kampung tersebut. Disuruh memberikan sesajen. Akan tetapi lelaki ini bilang, demi Allah, saya tidak akan memberikan secuil apapun untuk berhala kamu, karena hidup saya hanya untuk Allah. Marah kaum tersebut. Akhirnya lelaki tersebut digebuki, dipukuli dan akhirnya meninggal. Kemudian ditakdirkan Allah masuk surga. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah lalat bisa memasukkan kita ke dalam neraka atau ke dalam surga. Bagaimana dengan kita meninggalkan sholat yang dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung sendiri? Nauzubillah. Kemudian kita tidak berpuasa di siang hari, tentu dosanya lebih besar dari memberikan sebuah lalat. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai orang tua yang baik, tolong kontrol keluarga kita. Karena kami mendapati siswa-siswi kami itu ada yang tidak berpuasa, Pak. Ini sebuah musibah dan bukan aib, ini untuk pelajaran. Siapa tahu anak ibu yang sekolah di SMP, di SD atau di SMA banyak sekali yang nggak berpuasa. Ya, pulang ke rumah mereka, saya puasa, tetapi di luar kita nggak tahu, Bu. Dan itu tugas kita. Sebagaimana yang difirman Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.